Halo teman-teman, selamat datang kembali di Praktikum Fisika Dasar 1. Selalu ingat pesan Ibu. Percobaan 9 mengenai panas jenis. Tujuan dari praktikum ini agar mahasiswa mampu melaksanakan pengukuran panas jenis benda padat dengan cara yang sederhana. Teorinya, bila dua benda yang berbeda temperatur mengalami kontak fisik, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang bertemperatur rendah, sampai temperatur kedua benda tersebut sama. Menurut asas Blake, untuk perubahan temperatur sebesar delta T, suatu benda memerlukan kalor sebesar I sama dengan M dikali C dikali delta T. M adalah massa benda, C kalori jenis, dan delta T perubahan suhu. Untuk proses pemindahan panas di atas, jumlah kalor yang diberikan oleh benda panas sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda dingin. Dalam bentuk persamaan dapat digambarkan sebagai berikut. MC delta T benda 1 sama dengan MC delta T benda 2. Pada praktikum ini, MC1 dimiliki oleh sistem kalorimeter yang digunakan dan disebut sebagai nilai air kalorimeter. Nilai air ini dapat dihitung dengan menggunakan standar yang sudah diketahui kalor jenisnya. Kemudian, kalor jenis benda-benda yang lain dapat ditetapkan dengan cara yang serupa. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan pada praktikum ini diantaranya kalorimeter sederhana, timbangan kasar, kaki 3, bunsen, kasa, gelas kimia, tali, 2 buah termometer, silinder besi, dan silinder kuningan. Lalu cara kerjanya, pertama, sebelum bekerja bersihkan semua peralatan, atur titik nol timbangan, bersihkan silinder logam yang akan digunakan. Timbang bobot masing-masing silinder, catat sebagai M. Lakukan 3 kali pengulangan, lalu ikat silinder dengan tali. Berikutnya untuk percobaan pertama, pengukuran nilai air kalorimeter. Pertama, masukkan air keran ke dalam gelas kimia sebanyak setengah kapasitas gelas kimia tersebut. Panaskan dengan bunsen, lalu tempatkan termometer di dalamnya. Berikutnya, masukkan 200 ml air keran ke dalam kalorimeter dan tempatkan termometer di posisinya. Berikutnya, setelah air dalam gelas kimia mendidih, masukkan silinder kuningan. Sebagai standar, cari nilai kalor jenisnya di buku teks. Lalu, kira-kira 5 menit tunggu. Selanjutnya, catat temperatur air dalam gelas kimia tersebut sebagai nilai T1 dan temperatur pada kalorimeter catat sebagai TK kecil. Berikutnya, dengan cepat pindahkan silinder kuningan yang telah direbus atau dipanaskan dalam gelas kimia selama 5 menit. Secara cepat pindahkan ke dalam kalorimeter, lalu tutup kalorimeter dengan segera. Diaduk pelan sampai skala termometer tidak naik lagi. Temperatur maksimum diamati dan dicatat sebagai TA kecil. Lakukan 3 kali pengulangan. Berikutnya cara kerja untuk pengukuran panas jenis logam. Pertama, masukkan air keran ke dalam gelas kimia sebanyak setengah kapasitas kimia gelas tersebut. Panaskan dengan bunsen, tempatkan termometer di dalamnya. Lalu, ke dalam kalorimeter, masukkan 200 ml air, tempatkan termometer di posisinya. Setelah air dalam gelas kimia mendidih, masukkan silinder besi ke dalamnya, tunggu 5 menit. Catat temperatur dalam air gelas kimia yang tadi mendidih sebagai T1 dan temperatur air pada kalorimeter sebagai TK kecil. Lalu, dengan cepat pindahkan silinder besi dari gelas kimia ke dalam kalorimeter. Tutup kalorimeter dengan segera. Kalorimeter diaduk sampai skala termometer tidak naik lagi. Temperatur maksimum diamati dan dicatat sebagai TA kecil pada tabel B. Lakukan 3 kali pengulangan.
Data pengamatan diisi dengan tadi data percobaan, lalu lakukan pengolahan data. Pengolahan data pertama, mencari nilai air kalorimeter dengan rumus yang sudah dijelaskan di awal. Lalu yang B, mencari nilai kalor jenis dari besi menggunakan rumus yang telah dijelaskan juga. Berikutnya lakukan pembahasan mengenai kalor dan kalor jenis. Bandingkan antara nilai pustaka kalor jenis dari kuningan dan besi bandingkan dengan hasil percobaan. Selanjutnya buat kesimpulan dan daftar pustaka. Terima kasih, sampai berjumpa di percobaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.